Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Dan di kesempatan ini kita kembali menanggapi seorang mualaf yang berasal dari Nias. Cuplikan video pertamanya kita sudah bahas di video sebelum ini. Dan di video ini saudara dalam Tuhan, dia punya cerita yang menurut saya lucu dan aneh bin ajaib. Saya tidak tahu pasti apakah dia ngarang satu cerita atau kejadiannya memang benar seperti itu. Dan silahkan saudara simak ceritanya di video berikut. Perkenalkan, nama saya uh, Abdul Aziz Laiyah. Nama setelah mendapatkan hidayah dalam Islam ini sejak 2002 yang lalu di Perawang Riau. Nama sebelumnya di agama saya sebelumnya adalah Lianus Laiyah. Saya berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara, tepatnya di daerah Nias Selatan. Saya benci sekali dengan Islam dulu. Saya benci sekali. Sampai ketika itu saya tinggal di asrama namanya asrama Formasi. Asrama Formasi ini adalah khusus untuk binaan para kaderisasi rohaniawan gereja. Ya, kaderisasi rohaniawan gereja yang nanti itu bisa menjadi sekolah ini bruder, sekolah frater, sekolah ya sampai seterusnya, bahkan menjadi seorang pastor kalau bisa seperti gitu. Tapi saya di samping di dalam karantina itu sekolah tinggal di situ, lalu sekolah di luar, sekolah di SMP negeri. Nah, saat itu kebencian saya itu teman, ya saudaraku yang mendengar ini maupun saudara Yopi yang mewawancara saya ini, bahwa itu ketika di asrama saya ada gambar orang Islam yang pakai jilbab itu, pakai jilbab plus dengan baju-baju muslim lah, ya. Ditempel sama ketua asrama saya di ruang belajar. Saya robek. Loh, kenapa kok robek gitu katanya? Ini ngapain di sini nih, Bang? Ngapain di sini nih? Ini kan mengundang-undang kita untuk apa? Apa tempel momen-momen Islam di sini? Nggak ada gunanya. Kita orang Kristen sini semuanya, Katolik sini semuanya. Saya robek sampai saya ditampar nanti itu. Itu kebencian saya. Salah satunya pembuktiannya begitu. Nah, kenapa? Karena tadi sudah ditanamkan dalam hati saya oleh frater saya bahwa Muhammad itu dikatakan beginilah, itu yang dia dikatakan seorang laki-laki yang nggak beres, yang dia adalah Muhammad itu adalah dia itu menyembunyikan ikan babi, ya, dia adalah Muhammad itu adalah dia suka seorang perempuan gitu, kemudian seorang penaik kuda itu namanya, pembalap kuda kerjaannya. Ya Allah, nggak pernah dikasih berita yang valid tentang Muhammad. Jadi yang kita ditanamkan dulu cuma 24 sampai Yesus, 24 nabi. Ya, Muhammad itu dijelekkan semuanya kejelekan dijelekan. Nah, saudaraku yang mendengarkan ini, kami tidak pernah menjadikan Yesus, tapi kami membela Yesus. Baik, saudara Tuhan, itu cuplikan videonya. Ya, menurut saya sih cerita beliau sangat lucu ya di video ini. Dia menceritakan kisahnya waktu SMP, di mana waktu itu dia tinggal di asrama. Dan singkat cerita, di asrama itu ada foto orang muslim yang menggunakan hijab. Dan saudara Tuhan, ketika dia melihat itu, saking bencinya dengan muslim, ya, dia sampai koyak itu foto, saudara Tuhan, ya. Dan tidak hanya itu, beliau mengatakan bahwa para pastor yang mengajarkannya membenci Islam dengan cara mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini dan itu, saudara Tuhan, sampai-sampai pastor mengajarkannya bahwa Nabi Muhammad itu menyembunyikan babi katanya, ya. Sekali lagi, saya tidak tahu pasti apakah yang dia sampaikan ini benar seperti itu, atau
mualaf ini lagi menghayal ya, atau lagi mengarang satu cerita ya. Sekali lagi saya tidak tahu pasti, hanya Tuhan dan mualaf ini yang tahu tentang kebenaran itu. Tapi aneh saudara Tuhan, kenapa dia tinggal di yayasan Pak Omasi ya, dia tinggal di yayasan Kristen ya, tapi katanya eh, pastornya mengajarkannya untuk membenci Nabi Muhammad dengan mengajarkan bahwa Nabi Muhammad itu ini dan itu katanya ya. Ini sangat aneh saya katakan. Kenapa? Karena di ajaran atau di yayasan Kristen biasanya ya, orang-orang yang ada di yayasan itu diajarkan tentang Alkitab. Dan kalau berbicara Alkitab pasti berbicara kasih ya. Jadi anak-anak Kristen yang ada di yayasan Kristen biasanya diajarkan untuk mengasihi, bukan malah untuk membenci orang lain. Tidak, saudara Tuhan. Ya, tidak mungkin seorang pastor atau pendeta mengajarkan muridnya untuk membenci orang lain. Itu sangat mustahil sekali. Setiap pastor atau pendeta pasti mengajarkan hal yang baik, ya, pasti mengajarkan setiap murid-murid mereka untuk hidup dalam kasih, sebagaimana ajaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri mengajarkan supaya setiap orang Kristen itu mengasihi, bahkan tidak hanya mengasihi eh, orang yang dekat dengan kita, yang sependapat dengan kita, yang seagama dengan kita, orang-orang yang senang dengan kita. Alkitab mengajarkan supaya kita mengasihi siapapun, bahkan orang yang benci dengan kita sekalipun. Ya, Alkitab mengajarkan supaya kita mengasihi mereka. Tidak hanya itu, Alkitab mengajarkan supaya kita mendoakan mereka, mendoakan supaya apa? Supaya mereka diberkati Tuhan, saudara Tuhan. Itu ajaran firman Tuhan. Jadi sangat mustahil sekali, ya sangat tidak masuk akal sekali kalau seorang pastor atau pendeta mengajarkan kebencian kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya itu membenci orang lain, membenci kepercayaan orang lain. Tidak mungkin, saudara Tuhan. Makanya saya bilang, ya saya tidak tahu pasti apakah mualaf ini bercerita jujur atau dia sedang menghayal atau sedang mengarang satu cerita ya. Dan lucunya lagi ya, beliau mengatakan bahwa pastornya dulu mengajarkan dia bahwa Nabi Muhammad itu menyembunyikan babi. Ngapain pula Nabi Muhammad menyembunyikan babi ya, dan ngapain pula pastor mengajarkan hal itu? Seolah Tuhan tidak mungkin ya. Saya tidak tahu pastilah ya, sekali lagi hanya Tuhan dan mualaf ini yang tahu kebenaran ini. Saudara bisa menilai sendiri. Tapi bagi saya sih ini cerita yang tidak masuk akal lah ya. Sekali lagi pastor atau pendeta ya pastinya mengajarkan hal yang baik kepada muridnya dan mengajarkan supaya mereka mengasihi siapapun, hidup dalam kasih sebagaimana ajaran firman Tuhan, sebagaimana ajaran Yesus Kristus. Dan saudara dalam Tuhan ya, inilah seorang mualaf. Sekali lagi kebenaran ceritanya ini saya tidak tahu pasti, saudara bisa menilai. Dan saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Sekali lagi kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.